Menurut saudara, bagaimanakah sifat-sifat Allah itu? Ada yang mengatakan Allah itu Maha Kasih, Maha Adil, Maha Kuasa, Maha Mengampuni, dan sebagainya. Nah, ada pengertian yang salah tentang sifat Allah. Seringkali Allah itu digambarkan seperti tokoh kakek, kakek yang sangat mengasihi, kakek yang selalu mengampuni, kakek yang tidak pernah menghukum. Senakal apapun cucunya, dia tidak pernah menghukum. Dia selalu mengampuni, mengampuni, dan kompromi. Kakek itu selalu bela cucunya. Kalau cucunya salah, ayahnya mau marahi anaknya, lalu kakeknya bilang, jangan, dia masih kecil, tidak apa-apa. Diampuni saja. Nah, seringkali Allah itu digambarkan sebagai tokoh kakek yang selalu mengampuni. Sangat baik hatinya, selalu mengasihi. Allah yang kasih, Allah yang mengampuni, Allah yang tidak pernah menghukum. Ini pengertian yang benar tentang Allah tapi tidak lengkap. Jadi sebetulnya pengertian yang salah. Selanjutnya, seringkali Allah itu digambarkan sebagai Allah yang selalu menghukum. Seperti tokoh polisi. Polisi yang kemudian ketika kita naik mobil atau naik sepeda motor dan kemudian kita naik sepeda motor misalnya kita kemudian eh, melakukan kesalahan lalu kemudian ditilang. Polisi yang kemudian tidak tahu, tidak mau tahu apakah kita lupa ataukah kita melakukan hilap dan sebagainya. Pokoknya salah lalu ditilang, salah lalu dihukum. Jadi kadang-kadang ada orang yang kemudian menggambarkan Allah itu seperti seorang polisi yang selalu menghukum dan selalu menghukum. Jadi Allah yang adil, salah hukum. Allah yang selalu menegakkan keadilannya dengan memberikan penghukuman dan penghukuman. Jadi yang benar itu adalah bahwa Allah itu kasih, tetapi Allah adalah adil. Nah, tetapi kasih dan adil ini sesuatu yang dilematis. Di satu sisi Allah itu mengasihi, dia tidak ingin menghukum. Tapi di sisi lain Allah itu adalah Allah yang adil. Barang siapa bersalah, berdosa, akan dihukum oleh Allah. Contohnya, misalnya saya melakukan kejahatan, saya merampok bank. Ketika saya merampok bank 50 juta, lalu kemudian saya ketangkap. Ada CCTV, ada rekaman video yang menunjukkan bahwa saya bersalah. Ada saksi-saksi pegawai bank yang menjadi saksi bahwa saya bersalah. Lalu di hadapan hakim ketika saya diadili, semua bukti-bukti menunjukkan bahwa saya bersalah. Lalu kemudian hakim menjatuhkan hukuman kepada saya. Nah, tapi sebelum hakim menjatuhkan hukuman kepada saya berkata kepada hakim, Pak Hakim, ampuni saya. Saya ini baru sekali ini merampok bank. Ini pun terpaksa saya lakukan karena istri saya sakit. Dia masuk rumah sakit dan saya tidak punya uang lagi untuk bisa membayar biaya rumah sakit. Rumah saya sudah saya jual. Saya sudah pinjam sama teman-teman saya. Sudah tidak ada lagi mau yang meminjami saya uang. Jadi terpaksa saya merampok bank. Bahkan saya merampok bank tidak ada satupun yang kemudian saya sakiti. Lihat nih, pistolnya pun yang saya pakai pistol mainan. Dan Pak Hakim, ini uang yang saya rampok, saya sudah kembalikan semua. Saya menyesal, saya bertobat, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya. Seandainya saya sangat menyesal dan kemudian hakim melihat bahwa saya sungguh sangat menyesal. Tapi sebagai seorang hakim yang adil, tidak mungkin kemudian hakim itu kemudian membebaskan saya. Pasti hakim itu tetap menjatuhkan vonis hukuman kepada saya. Kalau saya dibebaskan, wah tidak ada bank yang merasa aman di dunia ini. Jadi eh, orang berdosa akan dihukum. Itu keadilan Allah. Kita berdosa, kita wajib menerima hukumannya. Dan hukumannya apa? Hukumannya adalah kematian kekal. Hukumannya adalah kebinasaan kekal. Kita mati untuk selama-lamanya. Jadi bayangkan, ada dilematis. Allah adalah Allah yang kasih. Dia tidak ingin menghukum. Dia adalah Allah yang kasih, mau mengampuni. Tapi di satu sisi Allah adalah Allah yang adil. Yang berdosa itu harus dihukum. Dilematis bukan? Bagaimana keadilan Allah dan kasih Allah itu kemudian bisa dipertemukan? Ada dilematis. Allah adalah Allah yang kasih, tapi Allah juga adalah Allah yang adil.
Dan bagaimana kemudian dilema ini kemudian bisa ada solusinya. Nah, dilema seperti ini juga pernah dialami oleh seorang tokoh yang bernama Samila. Samila adalah seorang pahlawan di Eropa yang memimpin pemberontakan kepada kaisar yang diktator. Banyak sekali pengikutnya, lalu kemudian pengikutnya mereka berpindah-pindah, Samila bersama dengan pengikutnya berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan yang lain bersama dengan keluarga mereka, dan makanan mereka lama-lama menipis. Satu ketika ada pengawal yang lapor kepada Samila, "Tuanku, ada yang mencuri makanan." Wah, lalu Panglima Samila ini marah. Ini makanan tinggal sedikit, tetapi kemudian ada yang mencuri makanan. Lalu Panglima Samila berkata, "Mulai sekarang siapa yang mencuri makanan, kita cambuk 50 kali hukumannya." Satu hari itu aman, besok aman, lusa aman. 1 minggu kemudian pengawal lapor lagi kepada Panglima Samila, "Panglima, ini ada lagi yang mencuri makanan." Panglima Samila sangat marah, "Bawa ke aula, kita akan hukum pencuri itu." "Pencurinya sudah ketangkap, Panglima." "Bagus pengawal, bawa." Lalu kemudian ketika tiba waktunya, ternyata pencuri itu adalah ibunya sendiri. Panglima Samila kemudian menjadi bingung. Bagaimana? Dia adalah pemimpin yang adil. Yang salah harus dihukum. Tapi yang salah, yang mencuri makanan ini ibunya sendiri. Dia sangat mengasihi ibunya. Bagaimana? Ada dilematis. Lalu kemudian Panglima Samila berkata, yang salah harus tetap dihukum. Lalu kemudian dia membuka bajunya dan dia berkata, "Ibu saya salah, harus tetap dihukum. Tapi biarlah saya yang menerima hukuman cambuk itu." Dan kemudian Panglima Samila dicambuk, menerima hukuman cambuk sebanyak 50 kali menggantikan ibunya. Nah, kita lihat bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Samila itu menggenapi keadilannya sebagai seorang pemimpin, tetapi menggenapi kasihnya sebagai seorang anak kepada ibunya. Jadi bagaimana kasih dan keadilan bisa bertemu di dalam pengorbanan. Demikian juga kasih Allah dan keadilan Allah bertemu di dalam pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan yang kemudian menjelma menjadi manusia, mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib, supaya kasih Allah dan keadilan Allah itu bisa dipertemukan. Dalam pengorbanan Kristuslah keadilan Allah dan kasih Allah itu dapat dipertemukan dan kemudian ada solusinya.